Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para tim penilai untuk uji kompetensi kenaikan jabatan madya. Perkenalkan, nama saya Dr. Hewan Siti Khalifah. Saya dari instansi BPTU HPT Baturaden. Saat ini menjabat sebagai medik veteriner muda. Baik, pada kesempatan kali ini kami ingin menyampaikan tentang inovasi digitalisasi pelayanan publik untuk di Kota Wangu-Wangu. Jadi kita bagaimana mengonsep Kota Wangu ini menjadi kota yang smart, ya, smart city Wangu-Wangu begitu. Persiapannya kita harus mengidentifikasi struktur, infrastruktur dan suprastruktur di Kota Wangu-Wangu. Itu untuk struktur tersedia SID di setiap desa, kemudian juga ada perguruan tinggi daerah, memiliki SDM bidang IT dan nilai investasi berskala nasional tahun 2017. Infrastrukturnya ada infrastruktur jalan dalam kondisi baik, tersedia perlengkapan jalan, sarana perdagangan di tahun 2016 terdapat 68 sarana dan yang lainnya. Dan untuk suprastrukturnya ada dewan, ada SOP, dan ada tim pelaksana Smart City daerah. Visi Smart City untuk tingkat tujuannya terwujudnya Tawagu-Wagu sebagai wilayah pengembangan agroindustri dan agroforestry yang terpadu, serasi, selaras, dan seimbang dan berkelanjutan. Visinya terwujudnya masyarakat Wagu-Wagu yang maju, sejahtera, adil, damai, dan demokratis. Kemudian untuk misinya terwujudnya masyarakat Wagu-Wagu yang lebih sejahtera dan bermartabat. Misi Smart City mewujudkan pemerintah yang efektif dan efisien melalui inovasi birokrasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kemudian meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas pelayanan di bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial dasar lainnya dengan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kearifan lokal. Smart Government pelayanan meliputi birokrasi efisiensi, meningkatkan kemampuan aparatur pemerintah dalam pemanfaatan teknologi untuk peningkatan kinerja, mengoptimalkan aplikasi perangkat daerah sesuai dengan perkembangan teknologi dan kerjasama dengan pihak ketiga, mengoptimalkan pemanfaatan sistem informasi manajemen. Di bidang pelayanan publik, meningkatkan pelayanan administrasi kepada masyarakat yang berkolaborasi dengan pihak ketiga melalui pengembangan teknologi. Meningkatkan penyediaan kebutuhan pokok untuk masyarakat sesuai dengan perkembangan teknologi, meningkatkan kebutuhan jasa internet, telepon, listrik, dan lain-lain bagi masyarakat sesuai dengan perkembangan teknologinya. Nah, untuk efisiensi kebijakan publik, mengembangkan sistem informasi kebijakan publik yang mudah diakses oleh masyarakat, memanfaatkan ruang partisipasi masyarakat sebagai upaya keterbukaan informasi, memanfaatkan teknologi informasi yang efisien dalam penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah. Smart Branding, jadi ekosistem pariwisata, mengintegrasikan, memarketkan, dan mempromosikan wisata sesuai nilai-nilai sosial budaya masyarakat, meningkatkan event tingkat regional maupun nasional yang melalui paket wisata potensi pariwisata agro dan budaya di kabupaten. Kerjasama dengan pihak ketiga untuk mengembangkan potensi pariwisata, budaya, dan alam. Ekosistem bisnis daerah, mengoptimalkan potensi agropolitan yang tinggi menjadi industri agro, membangun platform bisnis daerah, mengoptimalkan iklim penanaman modal, membangun dan memasarkan wajah kota. Jadi meningkatkan alun-alun
ruang terbuka dan kawasan tertib pedagang kaki lima sebagai tempat kreativitas masyarakat, memanfaatkan media informasi sebagai sarana menata wajah kota. Smart economy mewujudkan kesejahteraan rakyat, kemudian ekosistem industri yang berdaya saing. Nah, ini ya pengembangan kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka pengembangan sektor ekonomi strategis daerah, melakukan integrasi klaster industri, memanfaatkan sumber daya lahan untuk pengembangan sektor ekonomi strategis dengan pihak ketiga, meningkatkan penerapan teknologi dan kerjasama dengan pihak ketiga, memanfaatkan media informasi untuk promosi sektor strategis daerah. Kemudian smart ekonomi yang lain, membangun ekonomi transaksi keuangan. Jadi melakukan kerjasama antara UKM dengan lembaga keuangan untuk sharing permodalan, menyediakan jasa transaksi keuangan online, meningkatkan peran BUMDes dan lembaga keuangan sesuai dengan kebutuhan masyarakat tentang sistem transaksi keuangan non-tunai. Smart living. Jadi bagaimana kita mengharmonisasi tata ruang wilayah dengan mengimplementasikan RTEW sesuai dengan perkembangan teknologi, meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan ruang, mengoptimalkan penanganan kawasan kumuh bekerjasama dengan pihak ketiga, mewujudkan prasarana kesehatan, mengoptimalkan program jaminan kesehatan, penyediaan sarana prasarana kesehatan dan olahraga, meningkatkan budaya hidup sehat, meningkatkan cakupan air bersih ke seluruh desa, mengembangkan manajemen pelayanan kesehatan yang lebih efektif dan efisien, menjamin ketersediaan sarana transportasi, bekerjasama dengan pihak ketiga dalam meningkatkan kualitas prasarana utilitas umum, rekayasa rute transportasi untuk memenuhi kebutuhan transportasi individu, publik, dan logistik, optimalisasi pelayanan dan kemudahan akses sarana transportasi dengan kerjasama dengan pihak ketiga, mengembangkan sarana dan prasarana transportasi sesuai dengan tuntutan masyarakat. Kemudian yang selanjutnya adalah smart environment. Jadi kita bagaimana tata kelola sampah dan limbah, mengoptimalkan komitmen pemerintah, lembaga non-pemerintah dan masyarakat dalam menangani persampahan dan limbah sesuai dengan perkembangan teknologi dan tata kelola sampah limbah bekerjasama dengan pihak ketiga, menerapkan kampung organik, kemudian meningkatkan cakupan pelayanan dan pengelolaan sampah, mengembangkan kampung iklim berhias, kemudian mensosialisasikan budaya sadar sampah melalui wagu-wagu greenwash. Kemudian proteksi lingkungan, komitmen kebijakan pemerintah, lembaga dan masyarakat yang menangani lingkungan dalam menjaga kelestarian lingkungan dengan memanfaatkan teknologi. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan sesuai dengan perkembangan teknologi proteksi lingkungan untuk bekerja sama dengan masyarakat dan lembaga pemerhati lingkungan. Kemudian juga ada pemantauan status mutu air sungai dengan UPL UKL, mensosialisasikan budaya sadar kesehatan, meningkatkan jumlah sumur resapan dan lubang biopori, meningkatkan pemenuhan sektor privat dan publik untuk mengurangi fenomena pemanasan global dan perubahan iklim. Ini smart society, jadi interaksi masyarakat yang efisien dan komunitas, tentu dengan tetap menerapkan prokes ya, protokol kesehatan, memanfaatkan teknologi digital untuk kualitas kelompok, komitmen pemerintah dalam mewujudkan kebutuhan masyarakat untuk ruang berekspresi, pendataan dan pembinaan komunitas yang ada, meningkatkan fasilitas kesenian dan kebudayaan, meningkatkan event-event aktivitas seni dan budaya, pembinaan dan pengawasan komunitas. Ekosistem belajar yang efisien, pemanfaatan teknologi digital untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat terkait ilmu pengetahuan,
teknologi digital untuk pendidikan perpustakaan, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang mengikuti perkembangan zaman, mewujudkan sistem keamanan masyarakat, jadi mengembangkan teknologi informasi yang memudahkan masyarakat untuk melakukan aduan terkait keamanan dan kebencanaan, memasang CCTV di kawasan yang rawan kriminalitas, memanfaatkan teknologi dan komunitas relawan. Rencana aksi, jadi yang pertama pengembangan kebijakan dan kelembagaan smart city daerah, pembangunan infrastruktur, pengembangan aplikasi dan perangkat lunak untuk mendukung smart city, penguatan literasi smart city daerah. Roadmap kegiatan prioritas. Jadi untuk jangka pendeknya ada kemudian integrated government service. Jadi ada SIMPEK, sistem informasi kepegawaian, kemudian ada SILAT, sistem integrasi layanan administrasi pendidikan terpadu, integrasi perencanaan dan penganggaran. Kemudian juga ada Smart Village, ada Smart Eco Village, bersama perpustakaan mewujudkan sekolah literasi masyarakat, pusat pengendalian operasi, sistem pendaftaran online, informasi ketersediaan aduan masyarakat. Nah, jangka menengahnya ada aksi memikat ya, kemudian akselerasi IMB makin dekat, sistem integrasi layanan administrasi terpadu, smart brandingnya kita canangkan untuk spot kuliner, kemudian e-farming, paket wisata, penataan PKN dan peta investasi. Untuk smart ekonominya, integrasi data klaster industri, kerjasama pemasaran untuk produk unggulan, integrated farming, retribusi. Untuk jangka panjang ada kegiatan yang sifatnya untuk smart governance, itu ada 1 tenaga IT di masing-masing dinas. Kemudian untuk smart brandingnya ada penataan alun-alun sebagai landmark kota, kemudian ada lab alam, kemudian juga bus wisata ya. Untuk smart ekonomi ada database pertanian, toko tani pertanian. Mungkin demikian presentasi dari saya. Mohon masukan dan arahannya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.